Diterpa isu beras oplosan, penjualan beras jenis premium di Pasar Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat turun drastis. Sebagian warga memilih beralih ke beras curah non-kemasan agar bisa melihat, memegang, dan mengidentifikasi langsung kualitasnya. Puluhan jenis beras premium kemasan yang diduga dioplos masih dijual di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Kedoya, Jakarta Barat. Menurut pedagang, sejak santer isu beras oplosan, penjualan beras premium kemasan turun drastis. Warga memilih beralih ke beras biasa yang tidak dikemas, lantaran bisa memegang dan membandingkan langsung bentuk dan kualitas beras. Gimana Pak? Ya, yang biasa sih, banyak yang sekarang yang biasa. Tidak lagi yang premium itu. Premium itu kotor berasnya. Karena itu kan beras campuran. Ya, di tengah santer isu beras premium dioplos medium, warga dituntut jeli memilih kualitas beras. Tim Kabinata Arman pun mendatangi Pasar Induk Cipinang, Jakarta untuk membandingkan langsung kualitas beras premium dan beras medium. Beras medium itu dari derajat sosok, dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Untuk premium kira-kira bisa juga di mana? Premium contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2-3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Pemirsa, tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Satgas Pangan Polri telah memeriksa 5 dari 7 perusahaan besar yang diduga terlibat praktik pengoplosan beras. DPR RI mendesak Polri mengusut praktik kecurangan tersebut hingga tuntas. Dugaan praktik pengoplosan beras premium oleh sejumlah perusahaan terus diselidiki. Satgas Pangan Polri memanggil 7 perusahaan produsen beras yang diduga melanggar standar mutu dan mengurangi takaran isi kemasan. 5 perusahaan diantaranya telah menjalani pemeriksaan. 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Dugaan praktik beras oplosan juga menjadi sorotan serius DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penyelidikan serius dan tuntas dalam kasus ini. Pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat, dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Kementerian Pertanian membongkar dugaan praktik oplosan beras premium oleh sejumlah perusahaan, termasuk Wilmer Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Japfa Group. Diduga ada 212 merek beras oplosan yang beredar dan merugikan negara hingga 99 triliun rupiah. Penindakan akan dilakukan hati-hati agar tidak memicu kelangkaan beras di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu harga beras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan 500 hingga 1.000 per kilogram. Selain akibat minim pasokan, kenaikan juga akibat dampak isu beras oplosan dan juga beras premium. Isu dugaan beras oplosan berdampak juga pada kenaikan harga beras di pasar tradisional Kota Cimahi. Kenaikan harga beras bervariasi dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kini pedagang menjual beras medium Rp14.000 per kilogram.
Sementara jenis premium di angka 16.000. Selain isu beras oplosan, kenaikan juga akibat stok kosong dari para petani. Kenaikan ini pun membuat emak-emak harus merogoh kocek lebih dalam dan terpaksa mengurangi jumlah pembelian yang biasanya 10 kg menjadi 5 kg saja. Kenaikan beras juga terjadi di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur. Sejumlah warga yang baru datang ke pasar mengaku terkejut karena harganya melambung tinggi. Kenaikan terjadi pada beras jenis medium dan premium sebesar Rp500 hingga Rp1.000. Pedagang mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga beras ini. Mereka hanya menduga kenaikan akibat naiknya harga gabah dari petani yang sebelumnya Rp6.000 kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Dan untuk mensiasati kenaikan harga beras, sebagian warga harus mengurangi belanja berasnya dan dicampur dengan beras jagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang telah mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Mereka memperayakan tren pacu jalur di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas jalan tol Trans Sumatera, kilometer 58, Bakauni, Terbanggi Besar. Pemuda ini bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukannya menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Sementara pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur. Selain membuat video permintaan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. 3 emak-emak memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Tiga emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.